pemirsa, saya Philip Mantova mengajak Anda untuk membuka hati Anda hari ini kepada Tuhan di acara Before 30. Dan ini adalah episode khusus tentang Roh Kudus. Saya ingin cerita kepada pemirsa sebuah pengalaman ajaib yang pernah saya alami dulu. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya berjumpa dengan Roh Kudus ketika saya berada di kamar mandi. Jadi, Tuhan bisa datang untuk kehidupan Anda dimanapun Anda berada, termasuk sekarang di hadapan televisi. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Jadi, mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan, kubuka hatiku untuk Roh-Mu. Jamahlah kami. Setelah kita saksikan yang satu ini, saya akan kembali untuk berdoa dengan Anda. Nantikan perkara-perkara yang heran terjadi. Sejak SMA, aku sudah mengenal pornografi, aku sudah mengenal masturbasi, dan masuk ke dalam free sex. Namun dalam menjalani hidup yang seperti itu, aku merasa kosong, aku merasa hampa, dan tidak punya tujuan untuk hidupku ke depan seperti apa. Sampai suatu ketika, aku berjumpa dengan Yesus, pribadi yang sangat mengasihiku dan mampu mengubahkan hidupku sampai seperti sekarang. Aku Melki, ini kisahku. Aku terlahir di dalam sebuah keluarga Kristen, dan dari kecil aku sudah bergereja. Aku aktif di gereja dan nilai-nilai di sekolah pun baik, dan aku termasuk orang yang berprestasi di sekolah. Namun ketika SMP menuju SMA dari desa dan aku ingin melanjutkan sekolah di kota, dari situlah aku mengenal pornografi. Pertama kali hidup jauh dari orang tua dan memasuki masa SMA, dan ketika aku pindah dari desa ke kota, aku pertama kaget dengan pergaulan di kota. Aku mempunyai teman dan melihat teman-teman yang merokok, minum minuman keras. Dan akhirnya aku tertarik untuk mencoba hal itu. Dan akhirnya ditawarkan dengan pornografi sendiri. Pertama mulai dari DVD dan menonton bersama, kemudian aku tertarik untuk terus menjelajahi hal tersebut. Apalagi ketika memasuki kelas 3 SMA, aku difasilitasi orang tuaku, kendaraan sendiri, dan barang itulah yang membuatku untuk mudah mengikuti apa yang hatiku mau. Aku tak pergi ke gereja, aku tak ikut ibadah, ikut persekutuan. Namun hal itu tidak mengubahkan diriku sendiri. Aku tetap menikmati hal tersebut dan aku merasa ini diriku dan aku tidak mungkin lagi untuk berubah. Dan ketika lulus dari masa SMA, yang dulu aku adalah seorang yang berprestasi di sekolah, namun ketika SMA aku lulus, aku menjadi yang terburuk. Setelah lulus SMA, aku melanjutkan studiku di kota Surabaya. Suatu hari ketika sudah ada di Surabaya dan sudah berkuliah di Surabaya, ada teman yang mengajak untuk pergi ke kebaktian yang diadakan untuk mahasiswa baru di kampusku. Dan pada saat aku diajak pertama-tama, aku memang tidak tertarik untuk pergi ke ibadah itu. Namun ada suatu hal yang mendorongku untuk ikut pergi, dan aku juga berpikir ketika itu aku belum punya teman banyak, aku belum punya komunitas, dan apa salahnya aku memutuskan untuk pergi ke ibadah itu. Ketika pujian penyembahan mulai dinaikkan, aku mulai bernyanyi dengan sukacita. Aku merasakan ada satu kedamaian, ada satu sukacita di dalam ibadah itu. Singkat cerita, ketika firman Tuhan mulai dibagikan, firman Tuhan pada hari itu menyinggung tentang hati Bapa, di mana ada dua orang anak, si sulung dan si bungsu, diberikan harta oleh orang tuanya, dan si bungsu memutuskan untuk pergi menghamburkan harta-hartanya di luar. Kemudian setelah selesai habis, dia tidak punya apa-apa lagi, dan dia teringat kepada ayahnya yang punya banyak harta di rumah, dan dia meratapi keadaannya. Dan aku merasa aku ada dalam keadaan seperti itu. Aku merasa selama ini aku telah menghamburkan hidupku, apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku, aku telah menghamburkannya, waktuku, masa mudaku, dan apapun yang ada di hidup aku telah menghamburkannya seperti itu. Dan dari situlah aku mulai dijamah Tuhan. Aku merasa aku orang yang salah, aku merasa orang yang sangat berdosa, dan aku merasa aku tidak layak di hadapan Tuhan seperti itu. Dan singkat cerita, firman Tuhan diakhiri dan ada tantangan yang untuk menerima Tuhan, ada tantangan untuk mengambil sebuah komitmen baru, dan dari situlah aku memberanikan diri untuk berdiri dan mengangkat tanganku sebagai bukti bahwa aku menyerahkan semua hidupku kepada Tuhan. Dan dari situ aku mulai dijamah Tuhan, aku merasa berdosa, aku mulai menangis, dan sampai suatu ketika aku merasa tidak kuat untuk berdiri, lututku terasa berat, dan akhirnya aku memutuskan untuk duduk, dan setelah itu aku tidak tahu apa yang terjadi. Sejak hari itulah
aku mulai berkomitmen untuk menjaga kekudusanku di hadapan Tuhan. Yang dimana sebelumnya ketika aku menyerahkan hidupku ke Tuhan, aku mungkin merasa hal-hal itu wajar untuk dilakukan sebagian besar anak muda, termasuk pornografi, masturbasi, dan free sex. Sebagian kita berpikir mungkin itu hal yang biasa, tapi ketika aku menyerahkan hidupku ke Tuhan, aku merasa hal itu tidak layak, hal itu kotor. Dan aku tahu aku ini berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi aku dan aku harus berusaha untuk tidak melakukan hal yang jelas-jelas menyakiti hati Tuhan. Dan dari sana aku belajar menjaga hidupku, dimulai dari saat teduh kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memulai hariku. Namun terkadang ketika kita merasa lemah, terkadang aku merasa lemah, terkadang aku terjatuh, namun aku nggak punya pilihan lain. Ketika aku terjatuh, aku harus bangkit. Ketika aku terjatuh, aku harus bangkit. Dan hal itulah yang membuatku semakin mengerti isi hati Tuhan, semakin kuat dengan Tuhan. Dan dari situlah aku belajar untuk tidak jatuh. Saat ini hidupku telah diubahkan Tuhan, di mana Tuhan mulai percayakan kepadaku pelayanan untuk memimpin sebuah persekutuan doa kecil di mana ada anak-anak muda di dalamnya yang aku bimbing secara spiritual. Dan nilai-nilai di perkuliahan, Tuhan juga mulai proses, Tuhan juga mulai ubahkan, di mana aku lebih serius lagi untuk berkuliah, di mana aku lebih serius lagi untuk menata hidupku ke depannya seperti apa. Yang aku tahu, di mana ketika aku melakukan semuanya dengan baik dan benar, aku tahu Tuhan dipermuliakan di sana. Mari kita baca Alkitab di Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, hai Roh Kudus, Rohnya Tuhan Yesus, datanglah. Katakan, angkat tanganmu, katakan Roh Kudus datanglah. Katakan yang keras, Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah. Hai Roh Kudus, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang mati rohani yang terbunuh, supaya mereka hidup kembali. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan Roh Kudus itu, nafas hidup Tuhan, masuk di dalam mereka, yaitu di dalam Anda. Sehingga mereka hidup kembali dari dalam. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Suatu kebenaran sederhana. Nafas hidup Roh Kudus itu hanya masuk ke dalam hati kita kalau kita mengundangnya. Dia bukan roh setan yang membuat orang kerasukan tanpa dia sadari. Dia juga bukanlah roh yang tidak sopan, yang mendobrak pintu tanpa diundang. Saudara, kita perlu rohnya Yesus di hidup kita. Karena Yesus itu juru selamat. Dan Roh Kudus itu hanya masuk di dalam hati kita jikalau kita menyadari bahwa pengorbanan Yesus karya terbesar dalam, bukan hidup orang lain, hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yesuslah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Roh Kudus hanya masuk ke dalam hati orang yang percaya
bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bagi dirinya, bukan bagi orang lain saja. Masalahnya buat orang yang non-Kristen adalah Anda merasa bahwa Yesus itu mati hanya untuk orang Kristen. Nah, itu masalahnya. Kenapa Roh Kudus tidak mengubah hidup Anda? Kenapa Anda sulit percaya? Karena selama ini Anda bersikeras, mengeraskan hati. Itu bukan agamaku. Itu bukan imanku. Bagi yang non-Kristen hari ini, dengar saya baik-baik. Agama tidak menyelamatkan kita. Tetapi menyadari pengorbanan Yesus itu adalah untuk diri kita. Sebelum itu terjadi, tidak ada keselamatan di dalam hidupmu. Tidak ada. Tetapi bagi orang yang lahir Kristen, masalahnya lain lagi. Mereka merasa, Anda merasa otomatis Roh Kudus di hati Anda dan di hidup Anda. Otomatis dosa Anda diampuni kenapa? Karena Anda ke gereja dari kecil. Bahkan waktu bayi diserahkan di gereja. Ikut iman orang tuanya, tahukah Anda? Kita tidak bisa bergantung dengan iman orang lain, termasuk orang tua kita. Mama kandung kita pun tidak bisa bela kita di hadapan tata Allah. Mau tahu kenapa? Karena beliau juga akan dihakimi oleh Allah sendiri. Saudara tahu? Banyak orang Kristen yang dari lahir dan KTP mengira dia selamat. Belum. Kecuali Anda sadar Anda orang berdosa, terpuruk parah. Butuh pengorbanan Yesus. Anda sadar pengorbanan itu harus Anda terima secara pribadi. Baru Roh Kudus masuk. Mengubah Anda dari dalam. Maka sebelum itu terjadi, Anda mati tetap masuk neraka di luar hadirat Tuhan. So sekarang Anda hidup juga di luar hadiratnya Tuhan. Karena Anda sampai hari ini belum converted. Belum converted. Anda belum berbalik. Kalau Anda lahir sebagai orang Kristen, berarti Anda sudah dekat untuk menerima Injil. Itu aja. Jangan ulur waktu. Ada orang-orang di sini 20 tahun sudah jadi orang Kristen dari kecil. 40 tahun. Tapi hari ini Anda tetap sehilang orang-orang yang tidak kenal Yesus. Saya tahu bahwa saya akan ke kerajaan sorga. Enggak ada orang yang beritahu saya kamu mati ke sorga. Di hati saya ada Roh Kudus bersaksi. Dan di hati Anda belum ada Roh Kudus bersaksi. Anda cuma punya agama. Dan semakin Anda lebih dalam melakukan ritual agamanya, semakin kosong harus lakukan lagi. Lakukan lagi untuk cuci, untuk membersihkan diri. Lakukan lagi, lakukan lagi. Dan Anda kalau jujur Anda tahu bahwa ritual agamamu tidak pernah sungguh-sungguh menghapus hati nurani dosamu. Tidak pernah bisa, hanya Roh Kudus yang bisa. Nah saudara-saudara, syarat untuk kita menerima Roh Kudus itu sederhana. Hanyalah haus dan percaya. Yesus berkata di dalam Alkitab, barang siapa haus, biarlah dia minum dari sungaiku, yaitu sungai Roh Kudus. Dan barang siapa percaya kepada aku, kata Yesus, seperti yang dikatakan oleh Alkitab, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang akan membawa dia ke kehidupan yang kekal di sorga. Saudara-saudara, bagian kita cuma minta. Alkitab berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Mintalah, maka kamu akan menerima. Yang percaya katakan amin. Tapi imanku kecil, kurang cukup untuk bisa minta Roh Kudus. Bahkan bukan cuma iman terlalu kecil, di sini juga ada problema lain. Ada orang yang berkata, tapi aku bukan berasal dari iman Kristiani. Saudara, janji untuk menerima Roh Kudus diberikan kepada semua manusia. Apapun latar belakang kepercayaannya dan latar belakang hidupnya.
Kalau hati Anda haus, Anda bisa menerima. Jikalau Anda percaya, Anda akan menerima. Amin. Orang-orang yang belum berbahasa roh, yaitu belum berbahasa lidah, boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Dan jikalau Anda berkata, apa itu Pak? Bahasa roh atau bahasa lidah itu apa maksudnya? Kalau Anda masih bingung ya, berarti harus berdiri. Wow, ribuan orang. Saya tidak ajarkan Anda berbahasa roh, itu karunia, pemberian dari sorga. Itu tidak bisa diajarkan. Saya cuma ajarkan untuk punya iman menerimanya. Amin saudara? Ikuti saya berdoa dengan keras. Tuhan Yesus, saya haus, saya rindu. Tuhan Yesus, saya minta. Minta Roh Kudus-Mu. Baptiskan saya. Bukan hanya dengan air jasmani, tetapi dengan Roh Kudus-Mu. Dengan tanda berbahasa lidah. Jadikan saya saksi-Mu. Saya haus. Saya minta. Dengan iman. Saya terima. Demi nama Yesus. Siap? Demi nama Yesus. Siap? Demi nama Yesus. Amen. Jesus. 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 Lord Jesus. 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 Lahir baru, lahir baru, lahir baru, lahir baru. Born again, be born again, be born again. Lahir baru oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Sudah tidak sabar untuk bisa mendoakan Anda. Saya yakin Anda menikmati firman Tuhan barusan. Ketika berdoa, Roh Kudus akan datang kepada Anda dimanapun Anda berada. Sebab tidak ada jarak dalam kuasanya. Sebagian Anda akan merasakan seperti ada aliran listrik di tubuhnya. Ada lagi yang merasakan seperti disiram oleh air sejuk. Bahkan ada yang merasa diselimuti oleh kain yang hangat. Apapun pengalamannya,
Yang penting dia masuk ke dalam hidupmu. Dia pasti datang kalau dia diundang. Mari, saya mau doakan Anda. Ulurkan tanganmu ke depan, ke layar televisi, dan saya mau berkati Anda. Dan Roh Kudus akan datang kepada hati yang terbuka. Roh Kudus datanglah. Di dalam nama Tuhan Yesus, masuklah ke dalam kehidupan saudaraku itu. Ya Tuhan, lihat hati yang terbuka. Jamahlah. Sekarang berilah pengalaman yang hidup. Pengalaman yang pribadi. Dengan iman aku ucapkan, terimalah Roh Kudus kepada semua orang yang mendengarkan ini. Di dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus dan lahir baru di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, satu nama, nama di atas segala nama, kami berdoa. Amin. Sebentar lagi acara ini akan selesai, tetapi Roh Kudus baru mulai dengan Anda yang barusan berdoa mengundangnya. Berbahagialah, Anda tidak sendiri lagi. Dia selalu menyertaimu. Dan mulai hari ini, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkatimu.